Nanti kan? Oke. Ini baru sampai kesimpulan, sampai abstrak. Setelah abstrak, masuk ke intro. Jadi pakai program lagi buat intro untuk paper jurnal ini. Oke. Buat intro. Nah, yang masalah dengan intro, di paper jurnal itu banyak referensi kan? Masukinnya di mana referensi? Ini kita lihat hasil dulu ya. Oke. Ini kelihatan ada intronya nih ya. Oke, ada intro. Supaya bisa masuk referensi, caranya saya akan ambil misalnya ini digital transformation has been widely promoted as key strategy for satu kalimat itu kita ambil ya, satu kalimat. Kita pengen cari referensi yang tentang itu. Oke, klik kanan, copy, oke, masukin tab baru di web, buka Google Scholar. Kenapa cuma dia ada ini? Yang dulu kita lebih tingkat, karena kita pakainya bukan artificial intelligence, kita pakai real intelligence. Paste, nah kalimatnya di paste. Oke, kita dapat referensinya, kita ambil referensinya sebetulnya. Jadi nanti kalimat tadi dipakai sama paper jurnal ini apa? Kalau itu yang sederhana seperti itu doang ya. Nah, kalau saya ini udah jurnal Sita ini mah, di Sita ini mah, bahasa Indonesia soalnya. Nah, yang seru adalah bisa nggak kita bandingkan kerjaan dia sama kerjaan kita, dan hasil perbandingan itu kita masukin ke dalam intro juga. Jadi caranya ngebandingin adalah ini di download, paper ini download, kasih nama apa? Ya udah, ya. Ini mana itu? Upload. Nah, itu dia. Oke. Upload. Jadi sebaiknya dari di dalam paper jurnal ada 24 minimal ya, 24 referensi minimal 24. Kalau saya lagi tulis, saya biasanya 40 referensi. Dan itu harus dibandingin semua. Kerjaan kita sama kerjaan orang lain dibandingkan hasil perbandingan. Jadi cara kalimat. Jadi paper jurnal harus ada pertemuan. Nggak bisa kita bilang ini saya menemukan pertama kali di dunia, itu nggak bisa sebetulnya. Kalimat itu nggak bisa sebetulnya. Cuman kalau arogan bisa. Cara yang benar adalah cara ngomongnya gini. Si A ngerjain dengan cara ini, hasilnya ini. Saya ngerjain dengan cara ini, hasilnya ini. A sama saya beda. Perbedaan itu namanya novelty. Jadi caranya ngasih tahu bahwa ini baru, ini beda sama orang lain adalah kita bandingkan kerjaan kita sama kerjaan orang lain. Nanti bedanya novelty. Caranya gimana ngebandinginnya? Ini kan udah di-upload. Oke. Kita tulis saja bandingkan kerjaan yang kita lakukan dengan bandingkan paper jurnal ini dengan penelitian kita. Bedanya di mana? Jadi ya, tulis dalam misalnya 3-4 kalimat aja, jangan terlalu panjang. Soalnya kalau bandingin, kalau saya nembak biasa, nanti panjang perbandingannya banyak banget. Saya bilang 3-4 kalimat dalam 3-4 kalimat saja, enter. Nanti dia akan masih dia perbandingan. Nah, 3-4 kalimat itu kita selipin ke dalam intro tadi. Oke, sudah pokoknya hidup enak hidup. Tapi kita harus kerjain untuk 40 referensi paper jurnal ya. Jadi 3-4 kalimat tetap panjang dia. Ini panjang ya. Nah ini kan tadi kita sudah bahasa Inggris ya. Ini kalimat ini masuk dalam intro. Itu tekniknya. Coba ya. Setelah ini semua selesai, nanti paper jurnalnya kita harus tulis dalam bentuk format apa ya, kalau di referensi. Sekarang terakhir
adalah bikin judul. Ya udah, kalau udah semua selesai, jadi mulai abstrak udah beres, intro udah beres, hasil kerjaan bukan hasil. Abstrak, intro, metode, hasil kesimpulan udah beres, sama referensi udah beres, baru buatkan judul. Jadi kalimatnya kira-kira gini, buatkan judul, jangan dari hasil, judul yang meng-highlight temuan yang ada di paper jurnal ini. Jadi dalam judul harus benar-benar menjoli temuan kita apa sih? Judul harus menjoli itu ya, tulis. Ya, kira-kira gitu. Enter, keluar judulnya selesai. Tapi jangan tuh masih beberapa pilihan judul ya. Kita pilih judul yang keren aja udah. Gampang loh ini judulnya. Soalnya kita orang-orang lama lebih pintar daripada dia. Ini kelihatan judulnya banyak, kita tinggal. Biasanya dia kasih pilihan judul terbaik yang ini. Tapi ini kan tadi kita cuma analisa satu novel aja ya. Jadi yang benarnya 7 novel kita analisa, kemudian referensi kita analisa semuanya. Jadi makanya kerjanya nggak bisa saya jadinya ya. Udah berapa lama nulis keperjalanan? Nulis keperjalanannya udah berapa lama? Baru setahun nulis keperjalanan ya. Berapa lama nulis keperjalanan? Setahun juga, udah jadi belum? Belum ya. Ya udah, ini setahun nulis keperjalanan masih bentuknya masih sejam nggak apa-apa. Jadi kalau saya seminggu rata-rata nulis keperjalanan, bukunya kalau buku sekitar 3 jam aja. Sampai jurnal dulu, ada pertanyaan nggak jurnal? Baru melihat hari ini ya? Teknik nulisnya global, baru melihat hari ini. Saya ada bu, saya mau dari luar bu. Anak udah segede gabreng juga. Cuma jujur ya, cara saya suka dimusuhin sama dosen-dosen lain. Soalnya caranya dia kok. Iya. Tapi kita harus tetap baca ya. Jangan pernah bikin kita cuma mau masuk dari AI, nggak bisa. Harus baca. Soalnya AI kadang-kadang suka halusinasi. Halu ya. Jadi saya harus ajarin supaya tidak halu. Supaya tidak halu tadi perhatiin nggak? Yang saya kerjain supaya AI nggak halusinasi. File data saya upload, terus itu yang jadi referensi, itu bikin dia tidak halu. Tadi juga ada file referensi saya upload, itu yang bikin tidak halu. Jadi supaya dia tidak halu, file buat referensi data segala macam diupload dan itu jadi referensi. Pakai file ini. Kalau nggak dia halu, ya itu dong. Oke, beres. Ada pertanyaan? Ya. Untuk membedakan maupun tidak disebutkan. Jadi ada semua yang ada di Oh, research gap. Oh, mau research gap. Kalau research gap kita perlu lihat ini ya. Ini ngomong jujur dulu ya. Ini teknik ada. Seringkali pemimpin tugas akhir ngomong soal research gap. Research gap itu kira-kira gini. Ini orang lain berapa penelitian ini ada yang kosong kan? Kita masuk sini supaya kita dapat bisa masuk ke jumlahnya. Saya nggak peduli research gap. Kalau kondisi saya sekarang saya nggak peduli research gap. Caranya adalah jadi kita cuma upload, kita lihat novelty, terus novelty kita bandingin sama referensi yang ada. Ada gap kan? Ya itu berarti research gap. Jangan research gap di awal, punya kemarin. Soalnya research gap di awal, kita kan belum dapat temuan. Terus kita harus bikin research gap, mampus. Ini kan gue bikin temuan, baru dibalik, gue cari research gapnya. Oke, jadi cara berpikir harus dibalik semua. Lu kebanyakan pada dicokokin sama pembimbing sih. Sekarang dicokokin sama kata. Beres ya?
Tapi yang benar ya kalau yang sopan kita baca semua referensi, terus kita lihat ada yang bolong di mana, kita penelitian di situ, itu namanya main analisis gap. Kalau saya buat temuin dulu, begitu lihat bedanya yang saya kerjain sama orang lain itu analisis gap juga. Bayang ya, sip. Ada banget kan? Makanya nggak berpikir ya. Ya, Bu, silakan. Kenalkan saya Bima. Saya mau nanya, tadi kan yang sudah Bapak jelaskan itu adalah sebuah lapisan dalam membuat file benar. Nah, apakah dalam membuat itu membuat kecerdasan seseorang itu menurun gitu? Mengurangi tingkat kecerdasan seseorang dibandingkan dengan orang yang dulu yang sebelum ada AI itu masih membaca banyak buku, banyak jurnal dan lain-lain untuk referensi dan membuat hal tersebut gitu. Sedangkan sekarang kita tinggal kasih kata kunci membuat form langsung jadi gitu. Apakah akan mengurangi tingkat kecerdasan seorang itu baca kita? Bagaimana Pak? Ini pertanyaannya bagus, keren banget ya. Ini sering banget yang nanya kayak gini, saya sering banget sih. Tapi kira-kira logikanya ini deh, cara berpikirnya kira-kira ini. AI itu kayak pisau. Dia kayak senjata aja. Jadi apa yang biasa kita kerjain dengan AI akan semakin tajam. Misal kita emang orangnya kreatif, dengan AI amat kreatif. Kita orangnya inovatif, dengan AI lebih inovatif lagi. Kita orangnya malas, tambah malas. Jadi dasar yang itu karena dari dulunya ya udah AI akan nambah tajam aja yang kita punya. Jadi bukannya dengan AI kita jadi malas enggak. Ini contoh, saya zaman dulu nulis buku 1 bulan, 110 tahun. Sekarang 3 jam. Karena saya memang suka nulis, pas dikasih AI tambah cepat banget. Sesederhana itu kita berpikirnya. Yang nanya kayak gini banyak banget tuh. Hampir dari semua seminar nanya kayak gini. AI tambah bikin orang bodoh apa segala macam. Ya kalau kita dasarnya emang malas ya malas. Kalau dasarnya bodoh tak bodoh. Tapi yang dasar itu nggak bisa dibentuk waktu kita udah gede gini kan. Dasar-dasar itu sebenarnya dibentuknya dari SD. Jadi harus kita tanamin ke anak-anak yang SD supaya dia rajin, inovatif, kreatif, apa segala macam, supaya pas dapat AI itu dasar tadi berubah menghilangkan. Itu argumentasinya pengalaman yang selama ini biasanya kayak gitu sih. Jadi bukannya AI ini jujur. Kalau saya nggak ada AI, saya tambah susah kita. Misalnya ada sesuatu, saya butuh satu masalah. Masalah psikologi, saya kan bukan orang psikologi. Saya tanya ke AI, dia jawab. Jadi kalau saya ada masalah, saya tanya ke AI, dia jawab. Makanya dia jawab. Itu artinya, apakah orang tambah bodoh? Kan enggak, justru tambah malas dan saya tambah pulas. Misalnya ada satu masalah, saya tanya ke AI, alternatif solusi buat masalah ini apa aja? Saya bisa pikir cuma 2-3 alternatif, ya bisa ngasih lebih banyak lagi alternatifnya. Karena dia baca kemana-mana. Dari banyak alternatif yang keluar, saya bisa tahu, oke, solusinya sih bisa banyak. Jadi saya jadi tambah. Cuma saya nggak pakai yang buat yang ngaco-ngaco ya, maksudnya emang benar-benar buat kerjaan. Gitu ceritanya. Bayang ya? Jadi, harus baca sih. Coba aku tanya, perintah yang pertama apa? Itu. Kamu nggak sholat? Kenapa nggak sadar? Kenapa nggak sadar? Kenapa itu? Dan itu tidak ada di rukun Islam, rukun iman, nggak ada baca. Adanya perintah pertama. Baca, pertamanya kan itu. Tapi nggak ada di rukun di nggak ada. Tapi perintah pertama baca, bukan sholat lah, zakat lah. Tahu? Udah sehat, terus ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ini baru nulis buku nih dari tadi.
untuk dengan PKI itu kan kalau untuk siswa-siswa SD ya Pak, itu kan mereka atau setelah 6 itu ngambil PKI tapi bahasanya itu suka beda-beda gitu. Ini ngomong referensi buku yang saya upload dari AI sih sebenarnya. Yang SD itu modding, bikin program. Kelas 5, kelas 6 itu lebih ke arah logika berpikir, lebih ke arah algoritma, juga lebih ke arah program. Jadi bukan AI. Jadi kalau saya pribadi, SD itu silakan dibaca aja kalau bisa ya buku SD-nya. SD itu lebih menguatkan fondasinya dia. Jadi saya nggak akan pakai AI itu di SD dipakai buat gurunya aja, bukan siswanya. Gitu ya. Kalau anak SD dikasih, kalau mau AI buat lucu-lucu bertanya, misalnya ganti buku sudah bagus. Kalau ganti buku contoh, ini contoh aja ya. Berapa orang di sini yang sudah pernah baca bukunya, kalau nggak gitu, bukunya Merah Kakinya? Habis bilang berbeda adalah berapa orang di sini yang sudah baca bukunya Merah Kakinya? Cuma tahu judul doang sebenarnya. Intinya apa dari buku tadi? Biografi dari buku kita kali ini adalah yang lain. Ini saya cuma nanya doang, gue nggak tahu juga jawabnya apa. Biografi adalah yang lain. Kisah, sejarah, coba kita tanya AI. Yang benarnya harusnya upload bukunya hari ini, cuman bukunya ada di rumah. Saya punya bukunya ada di rumah, saya sudah baca sendiri. Jadi kalau jujur, saya sudah tahu kira-kira bukunya habis bilang seperti apa. Saya baca buku itu waktu saya SD. Baca buku itu orang yang khawatir. Saya banyak baca buku-buku sejarah juga sih, karena senang aja baca buku sejarah. Oke, coba deh buat summary kali ya, benar ya summary garis miring inti dari buku RA Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang, itu ya. Nanti kita lihat apa yang kita sebut tadi benar apa salah. Tapi kalau bagus baca bukunya langsung juga. Ini coba lihat. Ini kepanjangan dia ngomongnya nih. Harusnya tadi bikin summary dalam 5 kalimat atau beberapa kalimat aja supaya kita nggak usah baca kepanjangan ya. Oke, ini ke bawah masih berani. Oh, nah ini atas apa ya? Tulisnya apa itu? Pendidikan, emansipasi perempuan, kritik terhadap adat feodal, soal martabat manusia. Gak ada soal yang adil. Tapi emang ini ada ngomong. Kalau baca bukunya seperti itu, keren sih. Caranya baca, dan itu kita tahu apa yang dimaksudkan. Gitu. Baca ya. Kalau mau iseng, kira OOT dulu. Kalau iseng buka chat baru lah. S.ID /OP itu boleh mau isengnya. Enter. Oke. Pelan-pelan stop, naik ke atas, stop. Di sini ada Eisenhower Fellow Indonesia. Silakan diklik di situ. Eisenhower Fellow Indonesia diklik. Ini ada buku-buku biografi tentang biografinya Alisa Wali. Siapa Alisa Wali tahu? Siapa? Anaknya Gus Dur. Bambang Brojo tahu? Mantan Menteri. Cak Nur tahu? Almarhum tahu? Ada Jerian tahu siapa Jerian? Nggak tahu, biasanya nggak tahu Jerian. Nggak tahu. Jerian itu dia yang melakukan transformasi di bank, ke digital, yang BPN. Mari Pak Esther tahu? Mari Pak Esther tahu dari keuangan.
Meli Darsa mungkin nggak tahu, nah kalau sesuatu nggak tahu, orang tahu, atau Yahya tahu, silakan download dibaca. Yang seru dari cerita ini adalah ini buku-buku tadi nih. Coba di download salah satu aja lah. Mau download dari siapa? Bukunya Tatowi, klik Tatowi. Ini Tatowi Yahya. Tatowi Yahya menjadi panggung kemudian informasi. Mau bikin yang nulis siapa? Oh ya, oke. Ya berapa halaman? Kewailan dan halaman 61 kita tahu ya. Oke, jangan baca. Pertanyaannya, kira-kira dari mereka ngasih data nggak ke saya? Yang ngasih data. Jadi semua itu pada ngasih data. Yang ngasih data cuma 2 orang sebetulnya. Terus dia tulis sama Musika, ahli sakti, itu 2 orang yang ngasih data. Sisanya nggak ada tulis data. Ada bukunya jadi dan bukunya presisi. Promnya apa? Supaya saya bisa presisi. Promnya ada tambahan. Saya kasih prom tambahan. Tolong cek web sama internet supaya informasi yang saya dapat akurat. Jadi waktu ngobrol, saya minta supaya si IA-nya nyari di internet tentang Tatowi Yahya lah, tentang Maria Pangestu lah, tentang apa. Terus dari itu udah data-data. Jadi saya ngobrol beberapa kali, saya ambil data-datanya dari internet, udah. Kemudian dari data itu saya bilang, tolong bikin data isi 2000 tadi supaya bisa membahas tentang data-data yang saya dapat dari internet tadi. Ya, itu ceritanya. Tapi kisah dari kenapa semuanya satu grup ini namanya Eisenhower Fellow, karena kita semua kebetulan dapat beasiswa buat belajar sebagai pemimpin di Amerika. Jadi Bu Ari, Pak Aknur, Anissa Wahid, termasuk saya, kita semua 3 bulan di Amerika. Beda-beda waktu ya, beda waktu. Kita belajar bagaimana jadi pemimpin yang kita belajar pemimpin yang ada di Amerika. Begitu saya kumpulin jadi buku supaya teman-teman semua di sini bisa belajar kalau mau jadi menteri gimana caranya ada di situ semua. Ya. Cuman saya nggak jadi menteri, saya jadi penjahat aja. Beres ya? Oke. Sekarang kita akan mulai soalnya berapa? Jam 10. Mau break dulu. Oh, Cuk, gimana mau break dulu? Snack sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 10 ya? Jam 10 ya? Nah, tapi jam 10 ke sana kita akan bikin buku. Jadi kita punya waktu jam 11 jam 12 jam 1 3 jam ya. Kita akan bikin buku cepat. Tolong selama break kalau dipikirin topiknya mau apa. Kalau teman-teman punya buku referensi dalam bentuk PDF-nya lebih bagus. Kalau enggak terpaksa nanti kita harus cari materinya dari internet supaya bisa bikin buku yang kita bikin jadi bagus presisi. Kalau buku itu tentang pelajaran gampang, soalnya materi-materi pelajaran kita di internet banyak banget, jadi nggak masalah kalau pelajaran. Kalau bukunya tentang bukan pelajaran lebih susah, karena halusinasi nanti sih ya. Jadi saran saya coba pikirin buat bikin buku pelajaran yang kita ajarin, terus nanti promnya kita pakai internet buat nyari. Nanti ya, beres ya, kebayang? Oke, kita break sampai jam 10. Ya, stop. Sip. Ini stop juga kayaknya. Biasanya tripod. Hah? Biasanya tripod yang biasa sih tripod.